Lagi pula, setelah Duan Mulongdo melihat semua orang ada di sini, dia berkata dengan keras, sudah hampir waktunya. Semuanya, mari kita mulai dengan Master Sekte ini. Begitu kata ini keluar, banyak murid dan bahkan penatua dari istana berteriak serempak. Saya berharap Martial Dao Changlong. Kemakmuran Dao Alkimia. Ayo kakak senior Feng. Beritahu mereka seni bela diri dari Sekte Abadi Yuan Surgawi. Ayo kakak senior Li, Qin Pil Master, tolong. Di setiap upacara Sekte Abadi, Duan Mulongdo memimpin tim secara langsung. Di sisi Martial Dao, Wei Jiang dan Li Feng mengikuti. Dan Dian dipimpin oleh Huang Fuyi dan Li Huaying. Murid Martial Dao yang berpartisipasi dalam upacara tersebut adalah murid pertama Duan Mudong Feng, Kepala Sekte Abadi Yuan Surgawi, murid langsung Wei Tianming dari Wei Jiang, dan Ni Yuntian. Aula dan adalah Qin Yichen 3 orang. Sorakan meledak, dan bahkan Huang Fuyi bisa merasakannya. Dalam hadiah ucapan selamat ini, ada beberapa harapan yang lebih nyata. Faktanya, banyak murid mengetahui perbedaan antara sekte mereka dan 9 sekte abadi besar lainnya. Tetapi kali ini berbeda, seolah-olah itu karena bergabungnya Qin Yichen. Pada akhirnya, di tengah tontonan yang penuh kekaguman, Qin Yichen, semuanya menuju upacara sekte abadi. Dalam perjalanan, Ni Yuntian jelas sedikit ragu-ragu, membangkitkan pemikiran kakak laki-laki, dan Qin Yichen akan tampak lebih tenang. Ketika dia bergegas ke transmisi kuil, dia tidak bisa menahan transmisi suara. Saudara Yuntian, bagaimana lawan kita kali ini? Yang disebut kenali dirimu dan kenali musuhmu muncul sebagai pemenang di setiap pertempuran. Ni Yuntian kembali ke akal sehatnya dan mencibir. 10 sekte abadi agung. Kecuali kami. Diakui sebagai sekte abadi terkuat bernama Sekte Abadi Sen Xiao. Sekte Abadi Sen Xiao? Qin Yichen sedikit mengangguk, tulis namanya. Dan Ni Yuntian berkata, setiap upacara sekte abadi diadakan di Sekte Abadi Sen Xiao. Adapun mengapa, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan dengan sekte abadi lainnya. Qin Yichen sedikit mengernyit, bagaimana dengan sekte abadi? Ni Yuntian sedikit bermartabat, kuat. Sen Xiao Immortal Sect. Ada 10 atau 8 tetua, yang masing-masing memiliki kekuatan Golden Immortal. Ini bahkan tidak dihitung. Rata-rata, wilayah di belakang masing-masingnya sebanding dengan sebuah benua, mendesis. Qin Yichen menarik napas dingin. Anda tahu, keluarga Ni juga memiliki Golden Immortal, tetapi wilayah itu hanya memiliki satu sisi dunia perang. Ukuran wilayah merupakan alat tawar-menawar yang penting. Dengan cara ini, wilayah Sekte Abadi Sen Xiao takut bisa menjadi 10 besar Sekte Abadi Yuan Surgawi. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa Sekte Abadi Sen Xiao memiliki kekuatan pertama, tidak menyangka celahnya begitu besar. Ni Yuntian melirik Qin Yichen, dan ketika dia menyadari kengerian dari ekspresi yang terakhir, dia tidak bisa menahan senyum, dan menatap kaisar-kaisar. Sebelum memadatkan, kakak laki-lakiku dan murid kaisar sama-sama dibunuh oleh Dewa Xiao. Sekte Abadi terbunuh. Petik 2. Qin Yichen terdiam, tapi ada sesuatu yang cemerlang di mata bintang itu. Ni Yuntian menghela nafas, dan berkata, di bawah Sekte Abadi Sen Xiao, ada Sekte Abadi Tianluo dan Sekte Abadi Bintang. Kedua sekte memiliki dasar yang sama, tetapi mereka harus berada di atas sekte abadi lainnya. Berhenti sejenak, Ni Yuntian berkata, tetapi bahkan Tianluo dan sekte abadi Bintang bertambah. Itu lebih baik daripada sekte abadi Sen Xiao. Tepatnya, bahkan jika detail dari sekte abadi kedua hingga sekte abadi ke-6 bertambah, itu mungkin tidak mengguncang sekte abadi. Qin Yichen terkejut. Melihat ini, sekte abadi Sen Xiao adalah monster besar di atas semua sekte abadi. Festival sekte abadi ini bukanlah sekelompok pahlawan melainkan salah satu dari sekte abadi Sen Xiao. Di bawah dua sekte ini, ada 4 sekte abadi Linghao, Tianfeng, Jingyu, dan Changyun. 4 sekte abadi memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda, tetapi mereka semua ada di sekte abadi Yuan Surgawi kita. Qin Yichen menulis satu demi satu. Pada saat itu Ni Yuntian menghela nafas. Adapun sekte abadi terakhir, itu adalah sekte abadi Yuan Surgawi kita, dan sekte abadi Tiankui. Dan sekte abadi bela diri sejati, Ni Yun Heavenly Dao. Sejauh yang saya tahu, kami dan Tiankui mirip dengan sekte abadi bela diri sejati. Faktanya, Ni Yuntian memberikan wajah sekte abadi Yuan Surgawi. Sebenarnya, sekte abadi Yuan Surgawi lebih lemah dari sekte abadi Tiankui dan True Martial 2. Qin Yichen menggigit bibirnya dan diam-diam berpikir bahwa ada surga di luar surga di dunia ini. Mungkin di mata banyak orang, sekte abadi Yuan Surgawi sudah bergengsi. Namun nyatanya, ada kehadiran yang lebih kuat di sana. Qin Yichen ingin bertanya tentang upacara alchemy Dao lagi. Tapi pikirkanlah, lupakan saja. Lagi pula, Ni Yuntian pergi ke Martial Dao. Bahkan jika itu kolam naga dan sarang harimau, maka itu akan dipahami. Saat ini, dipimpin oleh Duan Mulongdo, Qin Yichen datang ke tim teleportasi.
Fluktuasi energi susunan transmisi ini jauh lebih kuat daripada susunan transmisi manapun yang pernah dilihat Qin Yichen. Bagaimanapun, teleportasi ini adalah jembatan komunikasi eksternal Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tujuan dari perjalanan ini adalah benua Senxiao, tepatnya kota peri Senxiao yang didukung oleh Sekte Abadi Senxiao. Cahaya susunan teleportasi berangsur-angsur menyala, dan siluet Qin Yichen juga terbungkus di dalamnya. Yang pertama tidak diam-diam mengepalkan tangan sampai ia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Bahkan jika langit dan bumi itu besar, Qin Yichen percaya bahwa kerja kerasnya pasti mendapat tempat. Hai, cahaya menghilang, dan semua orang berjalan ke tanah Senxiao. Luasnya Sekte Abadi Senxiao, menghadap ke alam semesta, domain bintang di sekitarnya sekecil foil pemadam kebakaran. Sebagai kota peri terbesar di benua Senxiao, tingkat kemakmurannya bisa dibayangkan. Cahaya yang mentransmisikan susunan peri berangsur-angsur menghilang. Qin Yichen melihat ke sekeliling. Bahkan jika dia tidak terlalu menyukai Sekte Abadi Senxiao, dia tidak bisa menahan keterkejutannya dengan pemandangan di depannya. Dengan penglihatan Qin Yichen, hanya puncak gunung es yang terlihat, tetapi Qionglo Yuyu yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sekeliling, dan langit berwarna biru. Di kota peri Senxiao, ada juga larangan terbang. Kecuali izin dari Senxiao Immortal Sekte, bahkan Golden Immortal mungkin tidak terbang tanpa izin. Tapi sebelum Qin Yichen memberikan banyak perhatian, mereka melihat beberapa orang yang tampak seperti murid Sekte Abadi tidak jauh dan memperhatikan mereka. Saya harus mengatakan bahwa brokat Sekte Abadi pada murid Senxiao seperti semacam kemuliaan, sehingga mereka dapat mempertahankan kebanggaan saat menghadapi siapapun yang keluar dari teleportasi. Bahkan di hadapan Master Sekte Abadi, Duanmu Dragon Dou, tidak terkecuali. Tuan, sepertinya Sekte Abadi Yuan Surgawi ada di sini. Mereka dihitung. Qin Yichen jarang perlu melihat dengan hati-hati, karena murid Sekte Abadi, yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat itu, hampir menulis dua kata kesombongan di wajahnya. Bahkan di hadapan Sekte Abadi Yuan Surgawi, Sekte Abadi Senxiao tidak menunjukkan ejekan dan penghinaan, tetapi penghinaan. Sama seperti Sekte Abadi Yuan Surgawi, kecuali bahwa mereka dapat menghancurkan semut sepele dengan jari mereka. Dengan kata lain, faktanya memang mirip dengan metafora ini. Pada saat ini, ada orang paruh baya Senxiao Immortal Sekte datang, menghadap Duanmu Longdou. Itu hanya pukulan ringan, memberi hormat ala kadarnya, dibawa dia ke Senxiao Immortal Sekte. Semua orang adalah surgawi tamu Yuan Immortal Sekte.